ball from Jakob Sauri. Marcelino Ferdinand, the bright star of Indonesia. Indonesia! Have you seen the glory of my knees lately? Covered in... Halo semuanya, kembali lagi bersama admin di sini ya. Kali ini kita akan coba membahas tentang negara-negara Eropa yang mendukung Palestina. Baru-baru ini, sebuah insiden kontroversial terjadi di Parlemen Uni Eropa ketika seorang anggota parlemen asal Polandia menginterupsi momen hening yang diadakan untuk memperingati korban Holocaust. Dalam interupsi tersebut, Braun menyerukan doa bagi para korban yang disebutnya sebagai genosida Yahudi di Gaza. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak Presiden Parlemen Eropa, Roberta Metsola, memimpin momen hening untuk mengenang tragedi Holocaust. Namun, di tengah prosesi tersebut, Braun terdengar menyela dengan seruan, "Mari kita berdoa untuk para korban genosida Yahudi di Gaza." Pernyataan ini sontak menarik perhatian publik dan menuai reaksi beragam. Tak hanya itu saja, pemain sepak bola asal Norwegia baru-baru ini juga menolak bermain untuk klub yang berada di Israel. Lantas mengapa dan bagaimana tanggapan dunia melihat hal tersebut? Berikut cerita selengkapnya. I cannot speak. They demand the most from me. They demand the most from me. They demand the most from me. Ya, seperti kita ketahui, konflik antara Israel dan Gaza merupakan bagian dari perseteruan panjang antara Israel dan Palestina yang telah berlangsung selama lebih dari 7 dekade. Akar permasalahan ini dapat ditelusuri kembali ke awal abad ke-20, ketika wilayah Palestina berada di bawah mandat Inggris setelah kekalahan Kesultanan Ottoman dalam Perang Dunia Pertama. Pada masa itu Palestina dihuni oleh mayoritas Arab dan minoritas Yahudi. Dan yang terbaru pada tahun 2023, konflik-konflik ini sering dipicu oleh serangan roket dari Gaza ke wilayah Israel yang direspon dengan serangan udara serta operasi militer oleh Israel di Gaza. Blokade yang diberlakukan oleh Israel dan Mesir terhadap Gaza telah menyebabkan kondisi ekonomi dan kemanusiaan yang sulit bagi sekitar 2 juta penduduknya. The park, the glory is although secondary, it is glorious. They shot me up with saline to kill my day. Konflik berkepanjangan antara Israel dan Gaza telah menyebabkan kerusakan infrastruktur yang parah dan korban jiwa yang signifikan di wilayah Gaza. Serangan udara dan operasi militer Israel telah menghancurkan berbagai fasilitas vital di Gaza, termasuk rumah sakit, sekolah, dan jaringan listrik. Banyak bangunan hancur total, meninggalkan ribuan warga tanpa tempat tinggal dan akses layanan dasar. Kondisi ini diperburuk oleh blokade yang membatasi masuknya bahan bangunan dan bantuan kemanusiaan, menghambat upaya rekonstruksi dan pemulihan. Seorang aktivis perdamaian di Gaza, Ahmed Abu Artema, menceritakan pengalamannya selama serangan pada Oktober 2023. Sebuah misil Israel menghantam rumahnya di kota Rafah, menewaskan 7 anggota keluarganya dan melukai 10 lainnya, termasuk anak-anaknya. Keluarganya terpaksa mengungsi ke apartemen yang penuh sesak, hanya untuk menghadapi serangan lebih lanjut dan penderitaan yang berkelanjutan. Pengalaman ini mencerminkan penderitaan yang dialami ribuan warga Gaza lainnya yang kehilangan tempat tinggal dan hidup dalam ketakutan akan serangan berikutnya. Namun baru-baru ini, pemain sepak bola Norwegia, Ole Sæter, menolak tawaran transfer dari klub Israel, Maccabi Haifa, dengan alasan moral dan etika. Meskipun tawaran tersebut bernilai signifikan dan berpotensi menjadikannya mandiri secara finansial, Sæter menegaskan bahwa prinsip dan nilai-nilainya lebih penting daripada keuntungan materi. Dalam sebuah wawancara dengan TV2, Sæter mengatakan, "Saya tidak ingin uang berdarah masuk ke rekening saya." Ia menambahkan bahwa meskipun ditawari $500 juta,
ia tetap tidak akan menerima tawaran tersebut. Nilai lebih penting daripada uang. Saya tidak akan menerima tawaran dari negara yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. Jeg ønsker ikke at det skal være noe blodpenger som kommer på kontoen min, og det hadde føltes veldig sånn, og det We're sailing to cure. Tidak hanya itu saja, dalam video yang beredar di media sosial, tampak Presiden Parlemen Eropa, Roberta Metsola, memimpin momen hening untuk mengenang tragedi Holocaust. Namun di tengah prosesi tersebut, Brown terdengar menyela dengan seruan, "Mari kita berdoa untuk para korban genosida Yahudi di Gaza." Pernyataan ini sontak menarik perhatian publik dan menuai reaksi beragam. Grzegorz Braun, yang dikenal sebagai politisi sayap kanan dari Polandia, sebelumnya telah beberapa kali membuat pernyataan kontroversial terkait berbagai isu politik dan kemanusiaan. Aksinya kali ini dianggap sebagai bentuk proses terhadap situasi yang sedang berlangsung di Gaza, di mana ribuan warga sipil Palestina telah menjadi korban konflik They berkepanjangan. demand the most from me. They demand the most from me. Philippe Lazzarini, Komisaris Jenderal UNRWA, dalam pernyataan tentang Israel yang melarang operasi di Palestina yang akan mulai berlaku pada hari Kamis, mengatakan akan merusak gencatan senjata dan akan menyabotase pemulihan Gaza dan transisi politik, dan hanya akan memperparah kondisi kehidupan jutaan orang Palestina yang sudah bencana. Undermine the ceasefire. It will sabotage Gaza's recovery and political transition. Member of the Council, full implementation of the Knesset legislation will be disastrous. In Gaza, undermining UNRWA's operation will compromise the international humanitarian response. It will degrade the capacity of the United Nations just when humanitarian assistance must be scaled up significantly. This will only worsen the already catastrophic living condition of millions of Palestinians. The government of Israel claims that UNRWA services can be transferred to other entities. In fact, the agency's mandate to provide public-like services to an entire population is unique. Our capacity to directly provide primary health care for millions of Palestinians and to resume education for hundreds of thousands of children far exceeds that of any other entity. Dalam aksi protes pro-Palestina yang berlangsung di Inggris, seorang remaja berusia 14 tahun bernama Zack menarik perhatian publik dengan pidatonya yang fasih dan penuh semangat mengenai dukungannya terhadap Palestina. Kehadiran dan partisipasinya dalam protes tersebut mencerminkan meningkatnya kesadaran dan solidaritas di kalangan generasi muda terhadap isu-isu internasional termasuk konflik Palestina. Palestine today. My name's Zach, I'm 14. I'm here supporting Palestine because I think it's absolutely atrocious what the Israeli government is doing to the people living there, and it's absolutely inhumane and inexcusable. And the fact that our government and other Western governments still support it is absolutely criminal. Can you explain a bit more how the situation in Palestine is linked to the issues in the West? It's less of an issue of morality for a lot of Western governments and more an issue of kind of strategic importance. Israel is a key Western ally, and that is one of the main reasons it's having its genocidal campaign supported by the likes of our government, the US and other Western governments. And I think if we really look deeper, we should be judging government actions and who we support based on what they're fighting for, and if they're fighting for the right thing, and if they're fighting for workers' rights and human rights, and whether or not we're standing up for humanity itself. What advice would you give to other youngsters that are playing Fortnite right now and don't know what's going on? Don't let anyone tell you to shut up. You're the next generation, we're the next generation. Someone who's currently at a young age who may think their voice doesn't matter, they're going to be the future Prime Minister one day. So everyone's voice matters, no matter how quiet, no matter how loud. So just keep fighting for what's right. Dan jadi itulah ketegangan geopolitik antara Israel dan Palestina terus menjadi isu sensitif di berbagai forum internasional termasuk di Uni Eropa.
Tindakan Brown mencerminkan semakin besarnya perdebatan global terkait kritis kemanusiaan di Gaza serta bagaimana komunitas internasional menanggapinya. Belum ada tanggapan resmi dari Parlemen Uni Eropa terkait tindakan Brown ini. Namun, insiden tersebut menunjukkan bagaimana isu Gaza terus menjadi perhatian serius di tingkat global, bahkan di tengah momen penghormatan bagi tragedi sejarah lainnya. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.